Fajar juga memang kooperatif dari awal, memang terjadi pertengkaran itu. Kalau spontanitas mungkin iya, ya, spontanitas atau mengenai pipi tangan dia lupa, karena kan kejadian itu kan begitu cepat, apalagi dia posisinya sendiri. Jadi kita tetap diskusi lagi nanti dengan pihak klien kita dengan Fajar, apakah akan melakukan kejutan kali kan juga itu kan masih ada 7 hari kan, kita pikir-pikir. Bang, tapi ini kan lebih rendah dari tuntutan kemarin ya Bang. Berarti dalam artian ini sesuai dengan yang diharapkan nggak sih Bang, salah satu halnya Bang? Bahkan kami harapnya itu kalau bisa satu tahun sebenarnya. Kita bisa 1 tahun, karena saya bilang Fajar memang mengakui tentang adanya proses berantem itu tadi, cekcokan ringan lah seperti suami istri itu. Tetapi waktu itu dia katakan, Bang, saya lupa apakah tangan saya yang waktu pembelaan itu mengenai pipinya saksi korban, dalam hal ini anak tirinya. Jadi dia tidak benar-benar dari unsur sengajanya, dia tidak ada. Ya, makanya saya bilang tadi, ya kita sih tadinya berpikir mungkin setahun kan, tinggal dipotong berapa bulan aja, makanya kita tidak melakukan upaya banding. Tapi kalau ini kan kita coba pikir-pikir lagi nanti, coba kita diskusi dengan Fajar. Melihat unsur keberatan gimana Bang? Kalau bandingin kita pikir-pikir lagi Bang? Ya, unsur keberatan itu kan yang paling pertama kan ini kan anak di bawah umur. Ya kita memaklumi itu. Terus yang kedua juga ada unsurnya juga Fajar sendiri untuk meringankan dia, kan dia belum pernah dipidana sebelumnya. Ya, jadi kalau menurut saya sih masih terlalu berat lah untuk 2 tahun ini. Karena jujur Fajar juga katakan dari awal, Bang, saya refleks aja waktu itu. Saya posisikan juga lagi ribut sama istri saya, terus tiba-tiba saksi korban ini ikut campur lah urusan orang tua seperti itu toh. Makanya kan anak itu juga mengakui juga kan dia lempar mainan pertama ya, terus dia juga menjambak juga, dia mengakui juga itu. Artinya perkelahian rumah tangga Bang ya? Iya, apalagi sebenarnya ini kan permasalahan suami istri itu, anak juga kan sebenarnya tidak perlu ikut datang, datang untuk melerai itu apa kan. Apalagi kan masalah orang tua kan tidak mungkin anak juga tahu apa sebabnya gitu. Cuman kan kedua orang tuanya mereka ini, kalau kita sebagai orang tua maksudnya mereka tidak patut juga lah untuk mempertontonkan itu di depan anak gitu. Makanya saya disayangkan juga baik tadi, kalau untuk saya bilang itu memang tidak baik gitu melakukan pertengkaran itu di depan anak. Cuman anak ini sendiri kan namanya juga anak kecil, ya, dia mungkin melihat mamanya lagi diapain, lagi dimarahin seperti itu. Makanya Fajar juga kan dari awal juga aku refleks aja waktu itu Bang. Apakah itu saya kenanya di mana saya nggak tahu. Karena saya posisi kan dia dulu kan rambutnya kan gondrong, dia kan ditarik rambutnya ke bawah. Dia tidak tahu lagi tangannya itu bergeraknya seperti apa gitu. Nyaman juga orang mau membela diri kayak gitu. Tapi tuntutan ini ada nggak? Kalau menurut kami sih tidak adil ya, karena saya bilang tadi Fajar dari awal juga tidak mengakui itu. Untuk kejadian tanggal 23 itu ya, dia tetap berkeyakinan bahwa luka tangan itu tadi itu terjadi 1 minggu. Nah, artinya tanggal 17 saja mereka sudah pergi berobat di Haji Naim. Kejadian yang dia pertama kan tanggal 23. Jadi dia tetap kekebang saya tidak pernah melakukan itu. Kalau membela diri yang tadi majelis bacakan itu tadi ya begitulah kronologisnya. Tapi kalau sampai tangannya itu tadi dia benturkan sampai kena tembok itu tidak ada. Artinya itu yang di Cirebon itu aja berarti langsung cerai gitu. Kenapa mesti bertahan kalau memang tidak ada baiknya dalam pernikahan itu selama 2 tahun itu? Masa iya selama 2 tahun itu tidak ada kedamaian, ribut sepanjang hari, berantem sepanjang hari. Ya, udahlah, memaafkan itu kan jauh lebih bagus ketimbang sibuk urus yang begini. Kalau menurut saya sih ya damai aja lah kalau memang pun ada kasus yang di Cirebon itu. Tapi kalau memang karena tadi saya bilang Ibu Yuri kan punya hak hukum ya, artinya dia boleh melakukan apa saja yang sepanjang menurut dia itu benar, silakan aja ya. Fajar juga kemarin bilang ya udah Bang, saya siap menghadapi ya, tapi posisinya kan kemarin kita tenangin dulu, saya bilang sampai ada putusan yang di Tangerang ini ya. Puji Tuhan barusan kan ada dapat itu 2 tahun, ada denda itu subsidiary itu 2 bulan ya, begitu. Rencananya kalau udah hitung-hitungan ini perkiraan bebas bulan tahun depan ya. Tahun depan ya mungkin dia sekitar 1 tahun potong ya, tetap tahun depan lah bebas ya. Berapa bulan Bang murni tuntutannya Bang? Kalau misalnya menengok ponis itu 2 tahun itu Ya, paling cuma 8 bulan lah kalau udah ada remisi-remisinya ke depan. Yang penting kan cepat-cepat
apa namanya untuk eksekusi sudah. Tapi siap juga ya bang untuk proses yang di Polres Cirebon Kota. Iya kita siap-siap aja ya, karena Mas Fajar juga kan minta tolong kita untuk mendampingi beliau. Ya paling tidak kan sekarang ya juga tadi udah mendengar putusan itu, ya kita juga akan memikirkan dulu ini yang 2 tahun, karena menurut saya 2 tahun itu terlalu berat. Ya, karena apa ya, saksi ahlinya juga mereka tidak menghadirkan waktu di persidangan itu gitu. Artinya bukti visum itu memang betul visum luka itu benar kejadian ada memar, tapi bagaimana dia proses memarnya, apa karena dipukul apa dibanting itu kan tidak ada, makanya dokternya tidak hadirkan gitu loh. Oke. 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 Visum sendiri itu gimana? Memberatkan nggak sih? Iya, visum itu saya bilang tadi, kita kalaupun mau luka apapun pasti kan tetap dokter mengatakan bahwa ini luka benda tumpulnya apakah dibikin sendiri atau jatuh sendiri, kan kita nggak tahu gitu. Makanya tidak ada saksi yang melihat itu yang benar-benar membenturkan tangannya dia hempas ke dalam apa itu, ke atas marmer yang di dapur itu gitu. Kalau hanya untuk bukti visum saja, ya dokter kan punya kapasitas untuk menentukan luka apa ini disebabkan apa gitu. Apakah karena jatuh, ya dokter tidak mengatakan itu. Cuman kan oh ini ada luka, ada patah segala macam. Dokter tidak mengatakan tentang penyebab jatuhnya. Bang ada rasa khawatir nggak sih tuntutan nanti kan di Polres Cirebon Kota itu kurang lebih 5 tahun dengan pasal KDRT. Iya, tentu kan juga seperti yang sidang-sidang di sini juga. Orang mau menuntut apapun itu juga itu kan namanya juga ancamannya toh. Tapi kan kembali lagi kepada bukti-bukti atau fakta-fakta di persidangan. Itu yang menentukan nanti hasil suatu putusan itu. Makanya buat Fajar juga kemarin kami udah jelasin, sudahlah. Kalau memang itu langkah yang mereka ambil selanjutnya, mereka belum puas untuk apa namanya proses yang ada sekarang, mau ambil lagi langkah hukum yang lain, ya silakan saja. Fajar juga udah fight aja. Oke.